Halo Scorpio, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih sudah berkenan untuk terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Scorpio, ini adalah pembacaan asmaranya kamu bersama dengan si Dia untuk rentang tanggal 7 hingga 14 bulan November 2024. Tetapi seperti biasa, sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya, bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Scorpio saja, dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharapkan kebijaksanaannya kamu ketika mendengarkan apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung aja kita mulai. Ini situasinya kamu ya, energinya kamu dengan si Dia. Baik ya, kemudian ada di situ, nah jadi kalau Mari lihat gini ya, kamu ini tuh bisa agaknya kadang-kadang itu ya, energinya ya itu tuh kayak naik turun ya di hubungan kalian berdua ini. Nah yang seperti di sebelum tanggal 7 ini tuh kamu bisa aja membombardir si pasangannya kamu ini ya. Jadi yang kayak bombing love, gitu ya. Kamu membombardir dia dengan perhatian-perhatian gitu ya, dengan ucapan-ucapan manis gitu ya, dengan sikap-sikap yang lembut, penyayang dan sebagainya gitu ya. Sikap-sikap luar biasanya kamu lah gitu ya. Jadi kayak versi terbaiknya kamu itu tuh kamu tunjukkan ya, kamu tunjukkan sebanyak-banyaknya ke si pasangannya kamu ini gitu ya, betapa kamu sayang dia, betapa kamu cinta dia, minimal ya kalau ini hubungannya PDKT, betapa kamu tertarik kepada si seseorang ini gitu ya. Kamu tunjukin bahwa kamu siap ya, hubungan PDKT ini tuh bergerak ke arah ya berkomitmen, berpacaran gitu ya. Kamu tunjukkan ke situ ya, dirimu gitulah, bahwa kamu layak. Kalau dia memang butuh seorang pacar, pasangan gitu ya, kamu siap gitulah ya. Dan ketika dia mau membuka diri ke kamu, itu loh, kamu udah tunjukin apa yang bakalan bisa dia terima dalam relationship ini gitu ya. Bahwa kamu orangnya perhatian, bahwa kamu orangnya penyayang misalnya ya, bahwa kamu orangnya baik hati, baik budi gitu-gitu ya, bahwa kamu bukan tipe ngamuk-ngamukan tapi penyabar gitu ya, bahwa kamu tipe yang romantis misalnya, seperti itu ya di sana. Jadi tanda kutip kamu kayak lagi memperkenalkan ya siapa dirinya kamu ke si pasangannya kamu ini. Nah itu juga akan bisa berlaku di hubungan yang sudah memasuki fase pacaran ataupun fase pernikahan gitu ya. Kamu tiba-tiba di situ tuh kok kayaknya nunjukin bahwa kamu sedang berbunga-bunga banget gitu sama si pasangannya kamu ini. Itu ya, karena memang Marila juga ada beberapa mungkin kok kayaknya sedang memperbaiki suasana ya. Kamunya sedang coba memperbaiki keadaan yang barangkali aja sebelum-sebelumnya keadaan kalian kok agaknya dingin gitu ya, atau yang agaknya terlibat dalam argumentasi kalian berduanya gitu ya. Jadi seperti kamu mau ngajak dia damai gitu ya. Nah jadi ya kamu tunjukin gitu bahwa kamu masih sayang kok sama dia, kamu masih cinta kok sama dia gitu ya. Kamu masih mau kok memperlakukan dia dengan selayak-layaknya kemampuan kamu gitu ya. Nah tetapi energi yang seperti ini agaknya cenderung berubah gitu ya. Agaknya cenderung berubah nanti untuk di rentang 7 hingga 14. Perubahan ini bisa terjadi karena kok ketika kamu hot-hotnya kemarin ke si pasangannya kamu, kayak dia nyambut kamu hangat-hangat kuku ya. Kamu sudah hangat membara gitu ya. Tapi dia seperti ya tadi hangat-hangat kuku gitu ya.
Jadi mungkin di situ tuh kayak datengin rasa kecewanya kamu banyak sedikitnya gitu ya. Nah jadi kamu yang agak udah nggak usah terlalu seperti yang kayak kemarin gitu ya. Untuk beberapa di antara kalian bukan hanya akan mengurangi, tetapi bisa kamu agaknya diam ya. Ya, kamu diam. Kamu nggak ngelakuin apapun lagi dalam relationship-nya kalian. Karena mari nampak kamu ingin melihat dia seperti apa. Jadi mungkin ada beberapa yang kayak gantian dulu dong. Gitu ya. Atau ya beberapa ya tadi karena kecewa itu, kok dia cuma sambutnya kayak gini sih? Sebenarnya dia tuh mau kayak gimana sama aku ini? Udah, aku lihat dulu. Nah, jadi kamu banyakan diam nanti. Gitu ya. Yang biasanya sebelum tanggal 7 kamu pagi, siang, sore, malam chatting dia, gitu ya. Ambil perhatiannya dia. Nyenengin hatinya dia, gitu ya. Kamu milih untuk ketika aku diam dia kayak gimana? Apakah dia nyari aku? Gitu ya. Apakah dia sadar gitu ya bahwa kok aku ini tuh agak kecewa dengan sikapnya dia kemarin gitu ya. Ketika aku sudah benar-benar membuka diri ke dia, tapi dianya kok kayak buka sih buka, tapi bukanya itu tuh sedikit, tidak selebar dirimu membuka kesempatan dia hadir ke kamu dan kamu datang ke dia gitu. Ya. Nah, jadi kamu mau lihat gimana ini langkahnya dia berikutnya. Kalau kamu sedikit manuver, sedikit berubah gitu ya. Jadi ini adalah masa pengamatannya dirimu ya ke si pasangannya kamu ini. Akan seperti apa reaksinya dia, seperti apa langkahnya dia gitu ya. Kalau kamu lebih banyak diam-diam saja gitu ya. Atau kamu menahan dirinya kamu untuk tidak seperti sebelum tanggal 7 kemarin ke dia. Nah kayak gitu ya. Nah jadi ini bisa gantian kaliannya itu tuh agaknya yang jual-jual, agaknya jual-jual mahal seperti itu ya. Agaknya gantian di sana. Mari nampak ya. Kali ini tuh kayak kamu dulu ya, inginmu ya kamu dulu ngambil kurang lebihnya sikap seperti, atau bukan ngambil ya, tapi melakukan sikap seperti sikapnya dia kemarin sama kamunya gitu ya. Atau ya sikap diamnya kamu ini tuh mau lihat sampai sejauh mana ya kamu tuh harus bersikap ke si pasangannya kamu ini. Apakah kamu mau melanjutkan terus-terusan gitu ya, manis di hadapannya dia, atau nggak usah yang kayak gitu lagi, atau kamu nambahin lagi, kayak gitu ya. Jadi kamu mau tahu sikap terbaiknya kamu dalam relationship ini tuh seperti apa gitu ya. Jangan nanti kamu udah capek-capek, repot-repot gitu ya, malah dia nggak mengapresiasi apa yang kamu lakukan gitu ya. Ya terbuang sia-sia waktunya kamu, tenaganya kamu, uangnya kamu dan sebagainya gitu ya. Terbuang sia-sia, ya mending kamu nge-save semuanya itu gitu kan. Nah di sana, atau ya memang apakah harus ditambahkan 1 kali lipat lagi pemberiannya kamu kepada dia gitu ya. Nah tapi ya memang kalau mari nampak bisa jadi seseorang ini tuh tidak paham ya maksudnya kamu itu tuh di rentang 7 hingga 14 kamu ingin biar dia lebih proaktif gitu ya, biar dia mencontoh apa yang kamu lakukan ya. Dia nggak paham di situ gitu. Jadi mari lihat ya, kalau kamu nggak hubungin dia duluan, contohnya aja nih ya, tidak terjadi percakapan di antara kalian gitu ya. Kalau kamu nggak ngajak ketemu duluan, bisa jadi nggak ada pertemuan di antara kalian berdua. Seperti itu ya. Dia ya sikapnya ya nungguin kamu juga gitu. Mana kamu? Kok belum chatting aku? Paling-paling dia kayak gitu ya. Mana nih Scorpio-nya? Kok jam segini belum nelfon misalnya. Gitu ya. Nah, jadi dia pikir pola hubungan kalian ya seperti
bagaimana sikapnya kamu terakhir kali ke dirinya gitu ya. Dia nggak tahu bahwa harusnya dia itu tuh gantian sama kamu. Dia nggak paham gitu ya. Ketika kamu nanti lebih banyak diam, bisa-bisa dia, apalagi kalau ini hubungan baru-baru pacaran atau hubungan masih PDKT, bisa itu, jangan-jangan Scorpio ini tuh hanya tebar-tebar pesona aja sedikit kemarin. Jangan-jangan dia hanya mau PHP-in aku nih. Dia udah berubah nih. Kemarin sayang-sayangan sama aku. Nah yang ini dia cuekin aku. Nah bisa dia salah paham di sana. Gitu. Karena orang ini tuh Marilah kebijaksanaannya pun agak kurang ya. Ngebaca keadaan situasi agak kurang. Apakah memang dia tidak punya knowledge itu karena dia masih muda gitu ya. Atau dia memang tidak ngerti pola relationship itu tuh seperti kayak gimana, dia tuh nggak ngerti gitu ya, nggak pandai dia ngebaca maksud dan tujuan gitu ya, nggak bisa dia tuh berinisiatif, belum datang kreativitasnya dia ya untuk berinisiatif melakukan banyak hal-hal yang baik, hal-hal yang manis, hal-hal yang dibutuhkan oleh pasangannya. Nggak paham dia, walaupun kamu bilang pasangannya kamu ini tuh usianya udah tua kok Ci, bukan kanak-kanak lagi, dia bukan anak remaja, usia dia sudah 20-an, 30-an, 40-an, 50-an mungkin gitu ya. Kamu bisa juga salah paham gitu, sangka-sangkanya kamu ya memang ini orangnya ya dingin, dia orangnya nggak peduli sama kamu, dia orangnya yang nggak nungguin kamu gitu ya. Ya padahal ya saat ini terutama ya dia masih ingin bersama dengan kamu, melanjutkan penjajakan PDKT ini kah ya, melanjutkan hubungan pacaran ini kah gitu ya. Dia tidak sedang porsinya mau cari perkara sama kamu ya, kalau ini hubungannya sudah pernikahan gitu ya. Jadi dia itu tuh sebenarnya nggak mau ngotor-ngotorin lah gitu ya hubungan kalian berdua ini. Hanya saja memang orang ini tuh agak-agak kaku, mari lihat ya pasangannya kamu ini ya. Agak-agak kaku, agak-agak memang nggak tahu nih. Stylenya dia dalam hidup memang seperti itu. Nggak yang luas dia, nggak yang spontan orangnya. Yang kayak juga kemurahan hatinya dia ya. Itu tuh memang agak-agak kurang mari nampak ya. Sikap dinginnya dia itu tuh kok kayaknya udah menjadi ciri khasnya dia banget gitu loh. Ya jadi mungkin orang ini tuh perlu ini diajarin banyak-banyak ya. Gimana itu caranya tanda kutip bersosial. Ya, gimana caranya berinteraksi dengan orang lain. Kayaknya dia butuh pengetahuan itu, pemahaman itu. Nah, kalau kalian ini hubungannya LDR ya, kalian PDKT, kalian pacaran, tapi hubungannya LDR, ya. Ini tuh ada sedikit informasi untukmu. Saya rasa, ya, ini tuh kalau model LDRan, nampaknya dia lagi ngobrol-ngobrol juga ini sama orang lain, ya, sama pria lain atau sama wanita lain. Jadi kalau mari lihat, teman dekatnya dia, tanda kutip ya, di saat ini tuh bukan hanya kamu saja. Ada memang orang lain juga. Gitu ya. Dan nampaknya dengan orang lain itu tuh kondisinya dia tuh ya lebih nyaman daripada dengan kamu. Makanya di sana juga dia nggak terlalu banyak ya inisiatifnya dia ke kamunya gitu loh. Kalaupun dia pintar bersosialisasi, tapi pintarnya dia bersosialisasi itu tuh sama yang lain, tidak dengan kamu. Mari lihat gini ya, bisa katakanlah ya kontribusinya kamu dalam hubungan kalian ini dari angka 1 sampai 5, mari lihat di situ tuh sudah ada di angka 3 atau 4. Sementara kalau mari nampak si pasangannya kamu ini, terutama belakangan hari sama kamu, ya kalau hubungan kalian sudah panjang, ini tuh dari angka 1 sampai 5, mari lihat
dia hanya ada di angka 2, ya. Atau dia paling banyak itu tuh ada di angka 3. Itu udah paling banyak banget itu. Ya. Kalau kebanyakan mah ada di angka 1. Kalau Mari lihat ya, ini dia cuma pegang 1 tongkat. Gitu ya. Hanya ada di angka 1 sama kamunya. Gitu loh. Jadi kok kayak dalam kesadarannya seseorang ini, dia nggak usah terlalu harus gimana-gimana sekali sama kamunya. Gitu ya. Biarkan hubungan ini tuh bisa terus ada, bisa terus jalan. Itu tuh karena ada upayanya kamu yang lebih besar daripada upayanya dia. Nah, seperti itu ya. Cara pandang si pasangannya kamu ini tuh dalam hubungan kalian. Dan cara pandang ini akan diaplikasikan menjadi tindakan. Gitu. Jadi kalau kamu mau ngelihat bagaimana si pasangannya kamu, mungkin harapannya kamu dia terbirit-birit gitu ya, datang, kamu kenapa kok nggak chatting aku? Dan akhirnya dia membiasakan diri untuk menduluankan, ya, biar terjadi interaksi, dia yang menghangatkan relationship ini. Kalau kamu mau melihat sisi itu dari si pasangannya kamu, nampaknya kamu akan kecewa, gitu ya, karena kamu nggak ngelihat hal itu dari dianya, gitu ya. Malah kalau nanti ya, misalnya kamu mendiamkan dia sepanjang 1 minggu, gitu, atau beberapa hari, setelah itu tuh katakanlah ya, tergerak hatimu untuk duluan ngomong sama dia, hai kamu apa kabar? Kamu bisa diserang itu sama si pasangannya kamu. Aku baik, kemana aja kamu 3 hari ini? Kok kamu gak ada chatting-chatting aku? Jadi kayak dia bisa seperti gaslighting nanti ya, sama kamunya gitu loh ya. Seolah-olah kamu sedang mengabaikan dia, kamu sedang membiarkan dia, kamu sedang tidak peduli kepada dia gitu. Nanti dia akan bikin kesan seperti itu ke kamunya. Nah gitu ya. Jadi kok kayak kamu bisa aja sedikit banyaknya bersalah, membuat dia terfikir tentang kamu, ya, bertanya-tanya tentang dirimu. Nah, kayak gitu nanti modelnya. Itu ya. Ya mungkin kamu agak-agak bingung tapi bercampur aduk di situ ya, agak nano-nano kamu. Satu sisi kamu senang bahwa kamu ditunggu-tunggu oleh dia, ternyata dinanti-nanti oleh dia. Ya, kehadiranmu masih diharapkan sama dia gitu. Mungkin satu sisi kamu senang gitu. Tapi satu sisi lagi ya mungkin kamu itu, aku loh justru nunggu dia. Aku nih mau lihat bagaimana sikapnya dia. Gitu ya. Tapi kok kayaknya kamu yang duluan dicecar sama si pasangannya kamu ini, gitu ya. Kamu nanti bisa dibawelin, diomelin sama si pasangannya kamu ini. Nah, seperti itu ya. Bahkan dia mungkin bisa agak-agak cemberut sama kamu gitu. Kamu kemana aja gitu ya, kok kamu terlihat cuek, kok kamu kelihatan berkurang kepada dianya. Nah seperti itu ya. Jadi siap-siap dibawelin kamu ya sama pasangan kamu. Oke, baik, dalam bacaan kita kali ini ya, hadir energi dari Cancer di sana, masuk energi dari Scorpio, Gemini, Libra, Aquarius, Taurus energinya hadir. Kemudian ada energi dari Capricorn, ada energi dari Leo di sana, ya, masuk energi dari Pisces dan energi dari Aries menutup pembacaan kita kali ini. Oke lah, itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan sekarang. Moga-moga mampu untuk kamu pahami. Sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.